Pada waktu siswa sudah pulang sekolah, Bulum berusaha mencari Putri. Sudah dari kemarin, Bulum ingin mengungkapkan masalah yang sedang dihadapinya. Bulum memiliki siswa yang memiliki sikap yang kurang disiplin. Siswa tersebut sering sekali tidak berangkat sekolah. Bulum ingin bercerita dengan Putri dengan harapan agar mendapat solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Halo, selamat siang Putri. Apakah ada waktu? Saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Putri. Selamat siang, Bulum. Ada apa ya, Bu? Bu, saya ingin sekali bercerita tentang masalah yang saya hadapi. Oh iya, Bulum. Apa tujuan Bulum nanti akhir percakapan kita nanti? Yang saya harapkan dari perbincangan kita siang ini, saya ingin mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahan yang sedang saya hadapi. Apa ya, solusi agar tingkat siswa saya tingkat disiplinnya lebih baik lagi, Putri. Baik, Bulum. Bulum ingin memiliki siswa yang disiplinnya lebih baik lagi. Terus, apa lagi yang ingin Bulum ceritakan? Yang ingin saya ceritakan kepada Putri itu, saya cukup kesal sekali sama teman-teman siswa yang ada di kelas saya. Salah satunya dia tidak begitu disiplin. Sering sekali dia tidak berangkat ke sekolah. Hampir setiap minggu sekali dia ada tidak masuk sekolah. Entah itu dia izin atau dia memang alpa. Begitu Putri. Dan itu membuat apa ya? Suasana di kelas itu merasa tidak aman, nyaman gitu Putri. Karena itu mengganggu mood saya. Kemudian ada tugas yang anak tersebut tidak dikumpulkan sehingga akan menambah tugas-tugas saya sehingga tidak selesai pada hari itu karena anak yang tidak masuk sekolah itu tidak menyelesaikan tugasnya. Oh, jadi begitu ya, murid Bulum ada yang sering izin tidak berangkat dengan alasan yang kurang tepat ya, kurang bisa diterima sehingga menyebabkan Bulum untuk pengerjaan misalnya koreksi jadi terhambat. Begitu ya Bulum ya? Iya Putri. Ini Bulum. Menurut Bulum situasi ideal yang bagaimana yang Ibu inginkan? Menurut saya yang ingin saya inginkan situasi dalam pembelajaran itu ya siswa saya merasa aman, nyaman dalam belajar dengan teman-temannya dalam lingkungan kelas sehingga jika ada satu siswa yang tidak berangkat itu akan membuat situasi kelas juga tidak nyaman. Nanti jika ada tugas, ada pelajaran, sehingga ada beberapa yang tidak selesai sempurna. Itu membuat pekerjaan menumpuk, terus nanti jika ada tugas kelompok itu ada satu yang tidak berangkat, itu akan membuat temannya menjadi beban begitu Putri. Dari skala nih, kalau dari 1 sampai 10, di mana posisi Bulum dalam pencapaian situasi yang ideal menurut Bulum? Situasi yang saat saat ini saya rasa masih di posisi angka 6 Putri. Kalau menurut saya ya, karena memang ya membuat suasana tidak nyaman dan aman itu begitu Putri.
Ya, tadi di posisi angka 6 ya. Untuk berikutnya, belum ingin Ya, meningkatkan di angka berapa belum untuk beberapa kurun waktu ke depan itu, kira-kira beberapa minggu ke depan. kalau harapan saya dari angka 6 ini, saya juga tidak mulu-mulu, tapi setidaknya ada harapan untuk saya tingkatkan, yaitu ke angka 9, Putri. Ya, baik belum. Berarti belum ingin di angka 9. Nah, untuk mencapai di posisi angka 9 itu, menurut belum kekuatan belum apa ini untuk mencapai tujuan tersebut? Saya juga masih bingung ini, Putri, apa yang bisa saya, apa ya namanya ya, yang saya bisa kuat dari kekuatan saya untuk mencapai angka 9 itu ya, strategi apa begitu ya. Tapi apa ya, baru saya pikir-pikir kok kalau saya seringnya ini ya, apa ya, sudah sering menasehati dengan anak itu Ya, sudah. Ya hampir setiap dia tidak berangkat, hari berikutnya dia berangkat, saya itu selalu menasehati bagaimana, kemudian memberikan gambaran-gambaran jika dia tidak disiplin, jika tidak ya, sering berangkat sekolah, saya sudah memberikan gambaran apa dampak yang kepada anak tersebut. Tapi ternyata sampai sejauh ini kok anak tersebut tidak ada perubahan. Apakah saya rasa melibatkan pihak ketiga ya, atau bagaimana ya, ya. Putri? Menurut saya apa yang dilakukan belum sudah bagus dan mungkin butuh bantuan juga dari eh, pihak lain. Coba menurut Bulum, kekuatan positif dari siapa ini yang bisa Bulum manfaatkan? Kalau untuk pihak ketiga itu saya rasa apa ya, kalau karena anak itu di rumah dengan orang tua, kok saya rasa itu apakah saya berkomunikasi atau memanggil orang tua langsung itu apakah sebuah solusi ya? Nanti jika saya memanggil orang tua, apakah anak tersebut akan ada perubahan perilaku yang lebih baik lagi ya, Putri? Gimana, Putri? Ya, itu menurut saya juga ide yang bagus dari Bulum untuk melibatkan orang tua. Ada lagi Bulum, menurut Bulum ada pihak lain yang bisa dimanfaatkan ya, maksudnya diajak bekerja sama, berkolaborasi untuk memecahkan masalah ini. Ya. Kalau sejauh ini saya kan belum mencoba ya, Putri, untuk memanggil orang tua. Kalaupun nanti setelah pemanggilan orang tua, terus kemudian anak belum eh, berubah, saya kok berpikir untuk melibatkan apa ya, kepala sekolah dengan cara nanti kita bisa berdiskusi anak, orang tua dengan kepala sekolah sehingga nanti anak juga apa ya, memiliki bukan ketakutan tapi memiliki kesadaran kesadaran jika ke sekolah pun juga tidak boleh apa namanya, seenaknya sendiri. Makanya apakah nanti setelah pemanggilan orang tua tidak ada perubahan, saya berpikir akan melibatkan kepala sekolah begitu, Putri. Baik Ibu, kalau tadi belum kan menyampaikan akan memanggil orang tua atau mungkin melibatkan kepala sekolah. Kalau skala prioritas belum, menurut belum yang mana yang akan didahulukan? Yang saya dahulukan sepertinya orang tua.
karena memang yang terlibat langsung adalah orang tua di rumah dan saya yang di sekolah. Saya akan prioritaskan untuk memanggil orang tua dulu. Baik, Bulum. Jadi Bulum akan memanggil orang tua. Kira-kira kapan Bulum bisa melakukan hal tersebut? Kapan akan memanggil orang tua anak tersebut? Ya, sehubungan dengan orang tua itu juga bekerja, mungkin saya akan membuat janjian dulu. Nah, saya akan bertanya, meminta orang tua memberikan jadwal pemanggilan untuk datang ke sekolah. Nanti kita akan bicara mungkin kurang lebih ya 2 atau 3 hari, karena memang saya juga melihat waktu luang saya dan nanti komunikasi dengan orang tua, waktu luang juga orang tua, karena orang tua juga memiliki kewajiban untuk bekerja. Begitu, mungkin 2 atau 3 hari lagi, Putri. Ya, baik, Bulum. Untuk selanjutnya, ada pihak lain mungkin yang Bulum butuhkan untuk membantu Bulum, misalnya untuk menghubungi orang tua, apa akan dilakukan Bulum sendiri? Untuk menghubungi orang tua saya mungkin cukup lewat WA ya, Putri, karena memang sekarang sudah ada akses mudah lewat WA, tidak perlu dengan surat. Mungkin saya akan lewat WA saja. Sepertinya seperti itu. Oke, baik, Bulum. Sepertinya kita sudah berada di penghujung percakapan ya. Apakah Bulum sudah mendapatkan solusi atau tujuan awal Bulum tadi sudah tercapai? Ya, untuk solusi sudah terlihat gambaran ya, Putri. Mungkin dengan solusi saya memanggil orang tua, semoga saja satu kali saja tanpa kepala sekolah bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi dan bisa merubah perilaku siswa saya, begitu, Putri. Ya, belum. Untuk komitmen ke depannya bagaimana ini, Bulum? Komitmen ke depannya saya ingin mengembangkan kekuatan yang dimiliki siswa saya, tidak hanya siswa yang tadi yang kurang disiplin, tapi mungkin semua siswa yang saya ampu, saya ingin mengembangkan kekuatan positif yang mereka miliki sehingga saya dapat melaksanakan langkah-langkah yang saya lakukan secara berkelanjutan, begitu, Putri. Ya, itu ide yang bagus, Bulum. Semoga dapat segera terselesaikan sehingga siswa Bulum tersebut dapat lebih disiplin sehingga pekerjaan Bulum juga tidak terhambat begitu nggih, Bulum. Iya, ya, Putri. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya, sudah membuka pikiran saya mengenai apa saja kira-kira solusi yang bisa saya lakukan untuk menghadapi permasalahan saya. Terima kasih, Putri, sudah meluangkan waktunya. Maaf sudah mengganggu waktunya ya. Biasanya jam segini buat istirahat. Tidak apa-apa, Bulum. Sama-sama. Besok kita bisa cerita-cerita kembali bagaimana progres kedisiplinan siswa tersebut. Kita bisa Ya, bertemu di lain waktu ya, Bulum. ya, Putri. Terima kasih. Setelah anak-anak pulang sekolah, Putri bergegas untuk menemui Bulum. Sudah dari pagi, Putri menahan dan menyimpan permasalahan dan ingin segera mendapat solusi. Pagi itu Putri masuk kelas. Murid-murid langsung menyerbu dengan laporan-laporan tentang beberapa murid yang diejek,
dipanggil nama ayah atau ibunya, dan lain-lain. Kejadian ini bukan yang pertama kali. Hampir setiap pagi Putri mendapatkan laporan dan keluh kesah siswanya itu. Hal ini tentu membuat motivasi mengajar menjadi turun. Siswa pun merasa kurang bersemangat dan tidak fokus pada pelajaran. Terkadang di tengah-tengah pembelajaran mereka masih melanjutkan ejek-ejekan, sehingga membuat kelas menjadi gaduh. Putri ingin bercerita dengan Bulum dengan harapan agar mendapat solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selamat siang Bulum, apakah Bulum ada waktu sebentar saja siang ini? Ya, selamat siang Putri, ada apa? Kok saya lihat Putri tidak seperti biasanya. Apa ada yang bisa saya bantu? Ya Bulum, saya ingin sekali bercerita tentang masalah yang saya hadapi. Lantas apa yang Putri ingin dapatkan dari akhir percakapan singkat kita nanti? Saya ingin sekali mendapat jalan keluar Bulum dan mendapatkan solusi agar anak-anak di kelas saya itu punya kesadaran untuk tidak saling mengejek, sehingga mereka bisa saling menyayangi, begitu Bulum. Oh, baik Putri. Lantas apa yang ingin diceritakan? Permasalahan apa yang ingin diceritakan oleh Putri kepada saya? Ya, jadi begini, hampir setiap hari, tidak hanya tadi pagi saja, jadi sudah beberapa hari yang lalu itu hampir setiap hari, setiap saya mau masuk kelas, itu langsung diserbu dengan anak-anak, dengan laporan-laporan anak-anak. Bu, saya diejek Mas ini, nama ibu saya dipanggil dan diejek oleh rekan ini, teman ini, bapak saya juga diejek, seperti itu. Tentu saja karena harusnya pagi-pagi itu kita punya semangat untuk mengajar, hal itu membuat saya menjadi bad mood ya, jadi saya jadi kurang bersemangat, pagi-pagi sudah dapat laporan permasalahan. Dan itu juga tidak hanya terjadi pagi itu saja, sebelum-sebelumnya kok seperti itu terus. Sehingga saya itu merasa jengkel begitu Bulum, sehingga untuk mengajar pun saya jadi sudah tidak termotivasi. Gitu Bulum. Hmm. Jadi itu yang ingin Putri ceritakan kepada saya. Terus menurut Putri situasi ideal apa yang ingin diinginkan oleh Putri mengenai kondisi yang sekarang Putri alami? Ya Bulum, menurut saya kondisi ideal yang saya inginkan terkait dengan pembelajaran di kelas, situasi nyaman itu harus terbentuk terlebih dahulu Bulum. Bagaimana kalau dari pagi anak sudah, eee, terjadi seperti itu, saling mengejek, otomatis anak-anak dalam belajar juga tidak nyaman, merasa tertekan. Kalau mereka merasa tertekan seperti itu, bagaimana mereka akan, bisa mengikuti pelajaran? Bagaimana mereka akan bisa fokus? Tentu tujuan pembelajaran juga tidak akan tercapai belum. Hmm, jadi Putri menginginkan murid dalam pembelajaran itu dapat belajar dengan nyaman, aman, tanpa ada tekanan. Benar begitu? Betul belum. Jadi dengan, situasi yang nyaman dulu kita bentuk, sehingga anak-anak pun juga akan termotivasi untuk belajar, untuk mendengarkan pembelajaran, begitu belum? Hmm. Kemudian dari skala 1 sampai 10, kira-kira di posisi manakah Putri dalam pencapaian situasi yang ideal tersebut? Kalau sekarang ini Putri merasa berada di posisi angka berapa di antara skala 1 sampai 10? Kalau dari 1 sampai 10 kok saya masih di posisi 6 ya.
Karena ya itu tadi, tidak hanya tadi, tapi sebelum-sebelumnya masih seperti itu terus belum. Nah, kalau di posisi 6, Putri merasa masih di posisi 6 nggih, berarti seperti apa itu di posisi, 6 itu? Dapat dijelaskan kok bisa bisa memberikan angka 6 begitu? Ya, jadi untuk, saya sendiri ya, saya juga berefleksi untuk saya sendiri memang selama ini baru tahap menasehati ke anak-anak. Jadi kalau ada yang laporan, saya nasihati, kalian tidak boleh saling mengejek, seperti itu. Dan dari kondisi anak-anak juga sampai sekarang masih terulang terulang terus. Jadi begitu, definisi saya dengan posisi angka 6 itu belum. Hmm. Baik Putri, terus, kira-kira dalam peningkatan yang ingin Putri harapkan, setelah, mendapatkan solusi itu, kira-kira di angka berapa Putri ingin mencapainya? Dari skala yang tadi nggih 1 sampai 10, itu mau di angka berapa? Ya paling tidak bisa di angka 9 lah Bu, paling tidak. Nah, terus untuk meningkatkan dari angka 6 sampai angka 9 itu kira-kira Putri membutuhkan waktu berapa lama? Kurang lebih diperkirakan itu. Saya perkirakan ya kurang lebih 1 minggu belum. Hmm, kalau 1 minggu, kemudian apa yang menjadi kekuatan Putri untuk mencapai angka 9 menjadi tujuan Putri itu apa kekuatannya? Kekuatan saya ya saya berusaha meningkatkan atau mengubah strategi yang tadinya saya hanya memberi nasihat, saya bisa mengubah strategi misalnya dengan ini, mencari video-video tentang bullying, kemudian Iya. video-video tentang kasih sayang, kemudian bisa saya tayangkan ke anak-anak, begitu belum. Sehingga Ya. mereka bisa tersentuh. Hmm, dalam memberikan itu, meningkatkan kekuatan itu apakah Putri memerlukan pihak ketiga dalam mencapai tujuan itu? Untuk pihak ketiga, saya rasa juga saya membutuhkan belum. Saya Ya, berpikir, untuk bisa menghubungi dengan pihak kepolisian terdekat misalnya dari Polsek ya. Grabag di sini, untuk memberikan penyuluhan kepada anak-anak tentang anti-bullying. Menurut saya begitu. Nah, kemudian kalau Putri, berencana mengundang atau meminta dari pihak ketiga yaitu dari pihak Polres, kira-kira kapan bisa Polsek ya? Putri wujudkan untuk mendatangkan, pihak ketiga tersebut atau dari pihak Polres Grabag itu, Putri? Ya, polsek ya belum untuk di Grabag ada kepolisian sektor Grabag atau polsek. Itu saya nanti bisa izin kepada Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu untuk meminta surat permohonan kepada Polsek Grabag begitu, Bu. Ya. Berarti, dalam menangani hal tersebut, Putri tidak sendiri ya? Kemudian siapa lagi yang kira-kira diajak, untuk menyelesaikan masalah ini atau bisa dimintai dukungannya begitu Putri? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tentu saya harus eh, bersama Bapak Kepala Sekolah, kemudian untuk datang ke kepolisian Grabag, saya bisa mengajak rekan sejawat dulu. Nah dari, rencana Putri tadi kira-kira
ada yang dirasa apa ya, kendala atau kira-kira ada yang dikhawatirkan tidak dalam, menyelesaikan masalah itu? Ya, saya berpikir juga untuk kendala waktu mungkin ya, Bu. Kendala waktu dari pihak kepolisian untuk Iya, memberikan penyuluhan itu. begitu. Nah, sekarang kalau, Putri, menurut Putri apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi, kendala yang akan dihadapi itu kira-kira Putri mau melakukan apa? Jadi saya berupaya kalau di dalam surat permohonan itu juga sudah tertera untuk tanggal dan harinya kapan bisa melaksanakan penyuluhan. Tapi seandainya karena ya berbeda instansi dan berbeda kepentingan, seandainya tidak bisa di hari itu, sebisa mungkin saya juga meminta kepada pihak polsek untuk, memberikan skala prioritas. Jadi seandainya meleset juga tidak meleset sampai jauh-jauh hari begitu, belum. Oh, ya. Baik Putri, dari perbincangan kita dari awal sampai, saat ini, kita sudah memasuki penghujung pembicaraan ya Putri. Ya, Kira-kira belum. apa yang sudah didapatkan Putri dari awal sampai sekarang yang Putri sampaikan itu apakah sudah tercapai? Sudah maksudnya apa yang diinginkan dari awal berjumpa dengan saya, yang ingin disampaikan, kemudian sampai saat ini apakah tujuan Putri sudah tercapai? Ya, menurut saya, alhamdulillah saya sudah bisa bertemu dengan Bulum, saya bisa menceritakan apa yang saya alami terkait dengan permasalahan saya di kelas, dan dari apa yang disampaikan Bulum, saya bisa, mendapatkan solusi untuk memecahkan permasalahan saya. Oh, begitu. Kemudian apa yang akan menjadi komitmen Putri ke depannya setelah, kegiatan atau setelah pertemuan kita saat ini dengan adanya solusi dari permasalahan Putri? Ya, komitmen saya ingin memaksimalkan kekuatan positif dari anak-anak didik saya, dan saya juga berupaya untuk melaksanakan rencana saya itu secara berkelanjutan, jadi tidak berhenti sampai di sini saja, begitu. Gitu ya. Itu adalah ide yang bagus Putri. Semoga dari pertemuan kita, keluh kisah kita, saling berbagi Putri. Semoga permasalahan yang Putri hadapi dapat terselesaikan sehingga nantinya Putri dalam melakukan pembelajaran di kelas tetap semangat, anak-anak juga yang tadinya merasa dibully, merasa tertekan akan semangat lagi dalam belajar dengan suasana hati yang senang, gembira dan tenang. Begitu ya Putri? Ya, Bulum, amin. Terima kasih atas waktu dan bantuan dari Bulum sehingga saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, sama-sama Putri. Silakan untuk istirahat Putri. Ya, terima kasih ya, Bulum. Ya, sama-sama.